Perkenalkan, nama saya Sisilia Ratna dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 11. Berkenaan dengan tugas praktikum informatika membuat PPT, saya akan membahas rangkuman singkat tentang pusat perdagangan di Mediterania. Berikut agendanya. Yang pertama, kita akan membahas peran pusat perdagangan di Mediterania, kemudian peranan 3 pusat perdagangan di Laut Tengah. Yang pertama, peran pusat perdagangan di Mediterania. Kawasan Mediterania terbentang di sebelah utara Khatulistiwa, tepatnya di sekitar Laut Tengah. Kawasan itu beriklim subtropik atau yang dikenal dengan sebutan iklim Mediterania. Dengan iklim seperti itu, kawasan tersebut merupakan kawasan yang nyaman dan amat strategis. Laut Tengah merupakan batas antara benua Asia dan Eropa. Sejak zaman kuno di sekitar Laut Tengah telah terdapat pusat-pusat perdagangan yang ramai, antara lain Sidon, Tirus, Antioquia, Alexandria, dan Kartago. Pusat-pusat perdagangan tersebut berfungsi sebagai tempat persinggahan para pedagang baik dari Asia maupun Eropa. Dalam kaitannya dengan hubungan dagang antara bangsa-bangsa Asia dan Eropa, peranan pusat perdagangan di Mediterania antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mata rantai yang menghubungkan jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Kedua, pintu gerbang masuknya para pedagang Asia ke Eropa dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, pusat lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional sejak sebelum Tarik Masehi. 2. Peranan 3 pusat perdagangan di Laut Tengah. Kota Alexandria. Kota pelabuhan Alexandria terletak di pantai utara Mesir, tepatnya di sebelah barat Delta Nil. Kota tersebut didirikan oleh Alexander Agung. Nama Alexandria mengambil nama raja sekaligus panglima Macedonia yang termasyhur itu. Letak kota itu sangat strategis dan diminati banyak orang dari berbagai bangsa. Dalam waktu relatif cepat, kota tersebut berkembang dengan pesat. Bahkan saat pemerintahan Ptolemeus I, Alexandria menjadi ibu kota Mesir menggantikan Memphis. Alexandria tetap menjadi kota utama saat Mesir menjadi provinsi dalam Kekaisaran Romawi. Karena Alexandria bercorak Yunani, maka tidak heran kalau kota pelabuhan ini sering disinggahi kapal-kapal dagang dari Yunani. Kemudian, bersamaan dengan tersebarnya budaya-kebudayaan Yunani di daratan Eropa, pelabuhan Alexandria makin ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari Eropa seperti Venesia, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Kota Antioquia. Kota pelabuhan Antioquia terletak di pesisir timur tengah yang sekarang termasuk wilayah Libanon. Kota tersebut didirikan oleh Seleucus I, salah seorang panglima Macedonia. Seperti Alexandria, Antioquia juga merupakan kota pelabuhan yang bercorak Yunani. Letak kota itu strategis karena berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan dunia timur dengan Mediterania. Semasa pemerintahan dinasti Seleucid, Antioquia menjadi ibu kota. Ketika Romawi mulai meluaskan kekuasaannya, Antioquia direbut pasukan Romawi di bawah pimpinan Pompeius. Meskipun demikian, kota itu tetap menjadi kota dagang yang makmur sekaligus pusat ilmu pengetahuan. Tairus. Seperti Antioquia, kota pelabuhan Tairus terletak di pesisir timur tengah, yang sekarang termasuk wilayah Libanon. Namun berbeda dengan Antioquia dan Alexandria, kota itu didirikan oleh bangsa Phoenicia. Sejak abad ke-10 sebelum Masehi, Tairus menjadi pusat perunggu. Kota Tairus beberapa kali pindah penguasa. Pertama kali kota itu dikuasai oleh bangsa Phoenicia. Kemudian, bangsa Asyira di bawah pimpinan Tiglath-Pileser III merebutnya pada tahun 734 sebelum Masehi. Setelah sempat mematahkan serangan Asyira di bawah pimpinan Assurbanipal II, kota itu kembali jatuh ke dalam kekuasaan Babilonia baru yang dipimpin Nebukadnezar II. Setelah itu, Tairus berpindah dalam kekuasaan Macedonia di bawah pimpinan Alexander Agung.
Di bawah pengaruh budaya Yunani, Tyrus dapat berkembang menjadi kota pelabuhan terkemuka yang sejajar dengan Alexandria dan Antioquia. Kedudukannya sebagai pusat perdagangan tetap berlanjut saat kota itu berada di bawah pengaruh Romawi. Bahkan Kaisar Romawi bernama Severus menjadikan kota itu sebagai ibu kota provinsi Syria, Ponisia. Adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada, mohon ditambahkan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi singkat saya kali ini. Jika ada saran dan kritik, mohon ditambahkan di kolom komentar.